Punya semangat belajar terus-menerus juga berarti kita punya kemampuan untuk tidak belajar terus-menerus juga loh. Dengarkan sampai habis ya. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values, dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari Agile, yaitu continuous learning. Continuous learning pada value di Cimory Group berarti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus. Hal ini berarti kita perlu selalu terbuka untuk hal-hal baru, mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan tidak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Value ini membantu kita menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita dan siap menghadapi perubahan yang ada di depan. Dunia itu terus berubah, sehingga bisa saja apa yang sudah kita pahami telah usang dan tidak relevan dengan zaman sekarang. Misalnya, dulu kita hanya memahami HP untuk menelepon atau mengirim SMS. Tapi lihat handphone saat ini, berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan oleh manusia. Jika kita tidak mau melepas pemahaman lama soal handphone, maka kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itulah mengapa di awal disebutkan bahwa kemampuan untuk belajar secara terus-menerus juga berarti punya kemampuan untuk tidak belajar terus-menerus. Dalam artian, kita juga perlu tahu kapan harus berhenti menggunakan cara lama dan belajar cara baru yang lebih baik. Terdapat sebuah konsep menarik yang bisa kita pelajari untuk belajar melepas pemahaman lama kita dan belajar sesuatu yang baru, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Seorang futuris bernama Alvin Toffler menyampaikan bahwa orang-orang yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn atau belajar, melepaskan pembelajaran lama dan mempelajari kembali. Coba lihat di sekitar kita. Ada orang yang sukses berjualan berkat belajar berjualan di e-commerce dan tidak lagi mengandalkan berjualan di pasar. Ada yang sukses menjadi pembisnis teknologi di bidang pertanian dan tidak lagi mengandalkan cara bertani yang lama. Semua kemajuan yang kita alami adalah akibat dari kita mau melepaskan pembelajaran di masa lampau. Learn, unlearn, and relearn merupakan sebuah konsep proses belajar yang mengharuskan kita untuk terus menilai apakah pengetahuan yang kita miliki masih relevan dengan keadaan terkini dan memperbaruinya jika ada cara atau pengetahuan yang lebih baik. Ini membantu kita tetap up to date dan lebih siap menghadapi perubahan di tempat kerja. Pertama, learn atau belajar. Ini adalah proses ketika kita mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru. Misalnya, belajar cara menggunakan mesin baru di pabrik. Pada tahapan belajar, gunakan teknik Feynman untuk membuatmu memahami materi secara sederhana. Kamu dapat memulai dengan mencoba menjelaskan topik tersebut dengan kata-kata sederhana kepada diri sendiri. Lalu buatlah ilustrasi ataupun mind map untuk memvisualisasikan pelajaran. Dan jelaskan kembali materi tersebut dengan cara yang sangat sederhana, seolah-olah kamu mengajarinya kepada anak kecil. Jangan lupa juga cari contoh penerapan teori tersebut pada kehidupan sehari-harimu ya. Kedua, unlearn atau melepaskan pembelajaran lama. Ini berarti kita harus meninggalkan kebiasaan dan pengetahuan lama yang sudah tidak relevan. Contohnya, ketika sudah ada mesin baru yang digunakan, kamu perlu melepaskan kebiasaan yang kamu lakukan saat masih memakai mesin yang lama. Tidak mudah bagi kita untuk melewati fase ini, karena kita seolah diminta keluar dari kebiasaan lama dan harus memulai kebiasaan baru. Biasanya, fase ini adalah fase titik balik apakah kita akan maju atau akan tetap bertahan dengan pemahaman lama kita. Ketiga, relearn atau mempelajari kembali. Proses ini adalah mempelajari kembali hal-hal yang kita tahu dengan cara yang berbeda atau sesuai dengan situasi yang baru. Misalnya, membiasakan diri dengan SOP menggunakan mesin produksi yang baru saja diterapkan, karena kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya belum tentu relevan jika diterapkan di situasi yang baru. Intinya, relearn adalah proses kita mengembangkan pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan ketiga hal tersebut, kita dapat terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan dan menjadi lebih efektif dalam pekerjaan kita. Tahukah kamu, Google sebagai perusahaan mesin pencari paling populer di dunia juga memiliki 4 prinsip utama dalam proses pembelajaran di lingkungan kerjanya, yaitu pertama, pembelajaran itu proses, bukan sekali jadi. Belajar itu butuh waktu, seperti latihan yang terus-menerus. Karyawan harus punya semangat, kesempatan untuk mencoba, dan selalu mendapat masukan untuk jadi lebih baik. Kedua, belajar dari kehidupan nyata. Kita lebih banyak belajar saat menghadapi tantangan atau perubahan dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, pengalaman nyata di tempat kerja adalah guru terbaik. Ketiga,
Pembelajaran itu pribadi. Setiap orang belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang cepat mengerti, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Google memahami hal ini dan mendukung setiap karyawan untuk belajar sesuai dengan cara mereka sendiri. Keempat, pembelajaran itu sosial. Google menciptakan lingkungan di mana karyawan bisa saling membantu, bertanya, dan berbagi ide satu sama lain. Jadi, kita tidak belajar sendirian, tetapi juga belajar dari teman kerja. Dengan cara ini, Google memastikan semua karyawannya bisa terus berkembang dengan cara yang sesuai kebutuhan dan kondisi mereka masing-masing. Dalam menerapkan continuous learning, kita juga dapat mengambil pelajaran dari sebuah buku yang berjudul What Got You Here Won't Get You There, karya Marshall Goldsmith. Sesuai dengan judulnya, buku ini menjelaskan bahwa jika kita telah berhasil sejauh ini dalam mencapai suatu hal, bukan berarti kita akan berhasil juga di masa mendatang. Keterampilan atau kebiasaan yang membawa kita terhadap keberhasilan di masa sekarang mungkin tidak cukup untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Maka dari itu, harus selalu memperbarui pengetahuan kita dengan belajar. Sekarang, coba ceritakan pengalaman kamu ketika menjalani proses learn, unlearn, dan relearn di aktivitas kerja sehari-harimu ya.